Ada seorang pelatih yang dulunya menurutku adalah salah satu pelatih top di dunia, namun sekarang beralih tugas menjadi seorang pelatih yang banyak ngomong ataupun banyak bacot kayak gitu. Walaupun memang agak kasar kalau misalnya kita bilang bacot, cuman ya bahasa sehari-harinya itu kan ya bacot lah, biar kita persingkat kata-katanya. Nah, menurutku Jose Mourinho adalah salah satu pelatih top sepanjang sejarah berdasarkan prestasi, cara dia memotivasi pemain, leadership dia kayak gitu. Menurutku dia adalah salah satu pelatih top yang ada di dunia sepanjang sejarah kayak gitu. Nah, kenapa aku katakan demikian? Kita akan bahas gitu. Oke. Banyak pertanyaan, apakah Jose Mourinho itu adalah salah satu pelatih top sepanjang sejarah? Menurutku iya. Karena apa? Berdasarkan prestasi, seperti aku bilang, prestasi, leadership, cara dia memotivasi pemain kayak gitu. Nah, ya bisa dibilang Jose Mourinho ini terkenal pada saat dia menjuarai Liga Champions bersama FC Porto kayak gitu. Nah, dia kan sering ngebacot juga gitu ke sekarang karena dia nggak bisa berprestasi lagi. Dia bilang jangan pernah samakan FC Porto saya dengan Bayern Munchen, Manchester City, karena mereka bertabur bintang namun mereka tidak bisa memenangkan Liga Champions, sedangkan saya bersama FC Porto saya tuh memenangkan Liga Champions gitu loh, dengan sekuatnya nggak seadanya kayak gitu. Oke, ini menurutku ya memang kita patut appreciate dia terkait dengan dia juara Liga Champions di tahun 2004 ya. 2004 Porto menang Liga Champions. Ya, sekuatnya juga nggak buruk-buruk amat gitu. Ada Deco, ada Victor Baya ya, kipernya Victor Baya, ada Luka dan lain sebagainya. Juga pemainnya ya bisa dibilang pemain top, yang mana setelah itu mereka bermain di klub-klub top gitu. Misalnya Deco pindah ke Barcelona kayak gitu ya. Deco lah yang paling terkenal kayak gitu. Dan juga ya kalau misalnya dianya hebat, ya pasti dia bisa juara Liga Champions lagi gitu bersama tim-tim lain. Kan enggak, dia nunggu 6 tahun baru dia bisa juara bersama Inter kayak gitu kan. Nah, setelah itu, setelah dia juara Liga Champions bersama Porto gitu, dia bisa dibilang kasarnya dia pindah ke Chelsea. Nah, di Chelsea namanya semakin top lagi kayak gitu. Kenapa aku bilang semakin top lagi? Karena dia berhasil mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Inggris 2 musim berturut-turut, yang mana terkenal dengan strateginya itu parkir bus kayak gitu. Cuman pada saat itu memang pemain Chelsea lagi top-topnya kayak gitu. Ada Frank Lampard, John Terry, ada Drogba, ada kipernya Peter Cech ya, udah Peter Cech kayak gitu. Terus di depan ada Shevchenko sudah datang sih, belum, udah sih kayaknya. Shevchenko ada belum. Sudah datang, cuman dia sudah kembali ke AC Milan kalau nggak salah. Ada Drogba di depan kayak gitu ya, pemainnya pemain top juga kayak gitu. Artinya ya memang ya terlepas dari itu memang pemain top juga, kalau pelatihnya nggak top ya nggak bisa ngehandle juga kayak gitu loh. Contoh paling nyata ya kayak inilah, kayak Pochettino lah, pemainnya pemain top di waktu di PSG, teman dia nggak bisa memegang ruang ganti yang akhirnya dipecat kayak gitu. Nah, kita nggak akan bahas itu, kita bahas Mourinho. Kembali lagi ke Mourinho. Kalau menurutku kayak itu, pada saat dia di Chelsea juga pemainnya itu bagus kayak gitu, dan 2 musim berturut-turut yang mana dia merusak hegemoni antara Sir Alex Ferguson dengan Arsene Wenger gitu. Namun pada saat musim itu dia juga sering bersiteru dengan pelatih-pelatih Liga Inggris lainnya, salah satunya Wenger dengan Mourinho itu kayak perseteruan yang nggak pernah usai gitu. Setiap mereka jumpa, setiap Mourinho Chelsea-nya Mourinho dengan Arsenalnya Arsene Wenger berjumpa gitu, dimanapun di Liga Champions, di Liga Inggris, selalu menyajikan drama-drama antar pelatih kayak gitu, yang mana antara Arsene Wenger dan juga Mourinho kayak gitu. Nah, yang ini dibilang ya mungkin sampai sekarang juga mereka nggak akrab sebagai pelatih ya. Cuman di luar lapangan mereka ya pasti mereka dewasa lah. Maksudnya ya pasti mereka itu bersahabat lah kalau di luar lapangan gitu. Nah, setelah di Chelsea, dia kan ya setelah berhasil di Chelsea dia dipecat atau ngundurin diri. Intinya dia meninggalkan Chelsea, dia pindahlah ke Inter Milan. Di Inter Milan juga dia bisa dibilang dia berhasil kayak gitu ya. Yang mana pada saat dia melatih Inter Milan itu kasarnya menguasai Liga Italia kayak gitu, merusak hegemoni AC Milan. Kembali lagi dia ketika masuk ke liga dimanapun dia berada, dia merusak hegemoni para tim-tim yang biasa juara ya, which is pada tahun itu ya tahunnya AC Milan. Dia merusak hegemoni itu dengan di AC Milan juga pemainnya pemain top kayak gitu. Di belakang ada Julio Cesar, di depannya ada Lucio, di tengah ada Stankovic, ada
Sneijder sempat ada Sneijder di situ, bahkan Ibrahimovic pernah di situ, Eto'o, Milito, dan Kifu dan juga Javier Zanetti. Itu kan pemain-pemain top semua ya, mana ya dia bisa juara di Serie A 2-3 tahun berturut-turut ya kalau nggak salah. Dan kemudian karyanya, dalam tanda petik karyanya paling fenomenal adalah mengantarkan Inter Milan menjadi juara Liga Champion kayak gitu. Menjadi juara Liga Champion di tahun 2010 mengalahkan Bayern Munchen di kandang Bayern Munchen kayak gitu. Tapi bukan karyanya yang paling keren itu bukan pada saat di final, namun di semifinal, yang mana pada saat itu dia mengalahkan Barcelona di semifinal Liga Champion, yang mana ya di kandangnya si Inter Milan menang 3-1, dan kemudian bermain di Camp Nou mereka kalah 1-0 di kandangnya Barcelona kayak gitu. Namun pada saat pertandingan itu terkenallah sebuah strategi yang bernama parkir bus, yang artinya menumpuk pemain di lini belakang dengan mengandalkan low block, yang artinya ya ketika bertahan mereka 4-4-2 atau 5-4-1 ya whatever lah, yang penting ada back sejajar ada tiga lapis pertahanan pada saat bertahan kayak gitu. Nah, itu kan sebuah karya monumental dari seorang Jose Mourinho mengalahkan Pep Guardiola dengan Lionel Messi-nya, dengan Xavi, Iniesta, dan ya pemain-pemain topnya Barcelona pada zaman itu deh kayak gitu. Nah, dia berhasil menjuara Liga Champions. Setelah berhasil, dia kan langsung pindah ke Real Madrid. Real Madrid juga nggak buru-buru amat lah bisa dibilang. Dia menjuarai Copa del Rey dan juga ya merusak hegemoninya Pep Guardiola lah di Liga Spanyol, di mana dia berhasil 1 kali juara Liga Spanyol kayak gitu. Namun juga di Madrid juga nggak dibilang buruk, nggak dibilang bagus, nggak, ya so-so lah, biasa-biasa aja kayak gitu. Karena juga nggak ada karya yang lebih monumental daripada Copa del Rey dan Liga Spanyol kayak gitu. Nah, setelah dari Spanyol dia kan juga ya kontraknya nggak diperpanjang ya, artinya dipecat deh gitu. Dipecat, dia kan kembali pindah ke Chelsea. Nah, di jilid keduanya dia di Chelsea, dia berhasil menjuarai Liga Inggris kayak gitu bersama Eden Hazardnya kembali, Drogba masih kayaknya, Drogba, John Terry, Peter Cech, siapa lagi, Frank Lampard masih ada di situ, pun pemain dia yang lama, pemain top, dan juga dia berhasil juara gitu, mencuri gelar dari Sir Alex atau ya mencuri gelar dari Sir Alex kayak gitu. Nah, di Chelsea jilid keduanya menurutku juga ya terlalu oportunis. Nah, ketika dia di Chelsea jilid 2 sudah kelihatan bahwasanya ini pelatih keras kepala, nggak mau belajar tentang strategi yang baru. Artinya dia punya sistem, pemain harus ikut, bukan dia yang menyesuaikan strategi dengan pemain yang ada gitu. Karena bagiku kembali lagi, pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa memanfaatkan kelebihan pemain-pemainnya kayak gitu. Nah, setelah dia di Chelsea gitu kan, dia nganggur ya kalau nggak salah, dia nganggur ya, kemudian dia di MU juga ya nggak buru-buru amat lah. Setelah sekian lama MU nggak pernah masuk Liga Champion, di tangan dia masuk Liga Champion, which is itu ranking 2, dan kemudian dia juara European League kayak gitu ya. Menurutku ya sangat menyedihkan sih, kalau aku sebagai fans MU sangat menyedihkan kalau mengharapkan MU bisa cuman juara Liga Eropa kayak gitu. Menurutku sangat menyedihkan kayak gitu, karena kita sebagai fans MU harusnya target kita ya Liga Champion dan juga Liga Inggris kayak gitu ya. Liga yang lain ya campain aja untuk apa kayak gitu. Nah, pada saat itu dia juga dipecat kayak gitu, dipecat dari MU karena penampilan yang inkonsistensi. Kemudian dia pindah ke Tottenham. Di Tottenham apalagi gitu, di Tottenham dengan pelatih, dengan pemain-pemain yang tidak top, dia juga nggak bisa apa-apa. Setelah itu dipecat sana sini, kemudian sekarang dia berada di AS Roma. Di AS Roma kita tahu sendiri, pemainnya tidak top, pemiliknya pelit, ya dia nggak bisa apa-apa. Artinya kembali lagi kalau aku bilang, Mourinho ini kembali menjadi seorang pelatih yang ya banyak bacot kayak gitu. Artinya ketika sekarang dia tidak bisa lagi, artinya
sorotan media itu tidak ke dia lagi karena prestasi ya, dia sekarang hanya mungkin sejarah, bahasanya dia pernah juara Liga Champions bersama Porto, bersama Inter, bersama ya Chelsea, dia pernah juara Liga Inggris bersama MU, dia menghasilkan ya dalam tanda petik mini treble kayak gitu ya. Menurutku agak menyedihkan pelatih sekelas Mourinho hanya mengandalkan masa lalu. Seharusnya pelatih sekelas dia seharusnya berjuang untuk meraih gelar dengan strateginya gitu. Cuman lebih dari itu ya, memang dia salah satu pelatih yang bisa memotivasi pemain kayak itu dengan ya, artinya saya bilang Son bilang bahwasanya kalau kamu berada di tim Mourinho, kamu siap masuk jurang demi Mourinho. Artinya cara dia memotivasi pemain itu kan berbeda dengan pelatih-pelatih lain kayak gitu. Itulah kelebihannya Mourinho. Cuman kalau kau bilang sekarang apakah Mourinho layak dikatakan pelatih top sekarang? Menurutku enggak, jauh kayak gitu. Bahkan 10 besar, 5 sampai 10 besar top pelatih top aja nggak masuk sama aku kalau sekarang Mourinho kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan Mourinho. Silahkan di subscribe, di comment, and then di share. Oke, terima kasih. Ciao.